Halo semuanya, pernah kalian mendengar seorang Bruno Latour? Bruno Latour adalah seorang pakar sains dan teknologi yang berdampak pada ranah filsafat, antropologi, sosiologi, dan sastra. Buku pertamanya yang berjudul Laboratory Life yang ditulis bersama Steve Wolger tahun 1979 merupakan kajian etnografis atas para ilmuwan di laboratorium. Akibatnya, pemikir Latour kerap disamakan dengan konstruktivisme sosial dan kosmo. Secara umum, segala sesuatu adalah konstruksi sosial. Selanjutnya, terdapat beberapa buku yang berhasil ditulis oleh Latour. Buku yang pertama adalah Science in Action pada tahun 1987. Buku tersebut membahas mengenai yang pertama ada peran aktor jaringan. Latour memperkenalkan teori jaringan aktor atau ARM yang bagaimana melihat proses perubahan itu terjadi melalui jejaring antar aktor, baik itu sifatnya manusia atau non-manusia. Yang kedua, proses ilmu pengetahuan sebagai tindakan. Pada buku ini, Latour menekankan proses ilmu pengetahuan itu sebagai tindakan atau science in action, yang dimana Latour berusaha menunjukkan ilmu pengetahuan dibuat melalui praktik sehari-hari. Selanjutnya, kontroversi ilmiah. Latour menyoroti pentingnya kontroversi ilmiah dalam pengembangan pengetahuan. Latour berargumen bahwa debat dan perselisihan merupakan bagian integral dari proses ilmiah yang melalui negosiasi dan mediasi. Selanjutnya ada buku yang kedua yang berjudul The Pasteurization of French pada tahun 1988. Buku tersebut membahas yang pertama kemenangan Pasteur sebagai kemenangan jaringan. Latour berargumen bahwa keberhasilan Pasteur dalam ilmu pengetahuan dan pengaruhnya pada masyarakat Prancis tidak semata-mata karena kejeniusannya sendiri. Sebaliknya, keberhasilan itu adalah hasil dari kemampuan membangun jaringan yang efektif antara sebagai aktor baik manusia maupun non-manusia. Yang kedua, membahas tentang sains sebagai proses negosiasi. Latour menggambarkan ilmu pengetahuan sebagai hasil dari negosiasi dan mediasi. Dalam kasus Pasteur, tidak hanya eksperimen ilmiah yang penting, tetapi juga kemampuannya untuk meyakinkan orang lain tentang pentingnya dan kebenaran temuannya. Dan yang terakhir, agensi mikroorganisme. Latour menekankan bagaimana Pasteur memberikan peran penting kepada mikroorganisme dalam praktik ilmiah dan masyarakat. Buku selanjutnya berjudul Politics of Nature pada tahun 2004. Buku ini membahas tentang kritik terhadap pemisahan alam dan masyarakat. Latour mengkritik pandangan tradisional yang memisahkan alam dari masyarakat dalam diskusi politik. Latour berargumen bahwa pemisahan ini tidak produktif dan menghalangi pemahaman dan pengelolaan isu lingkungan secara efektif. Yang kedua, pengantar ke parlemen benda. Latour mengusulkan konsep parlemen benda, Parliament of Things, sebagai model baru untuk memasukkan isu lingkungan dari ilmiah ke dalam demokrasi. Model ini bertujuan untuk memberikan suara kepada entitas non-manusia dalam proses pengambilan keputusan politik dan mengakui mereka sebagai aktor yang memiliki kepentingan. Dan yang terakhir, perubahan peran ilmu pengetahuan. Dalam model Latour, ilmu pengetahuan tidak lagi berfungsi sebagai sumber otoritas yang absolut, tetapi sebagai salah satu persidangan dalam dialog demokratis. Selanjutnya ada karya yang berjudul Making Things Public pada tahun 2005. Buku ini membahas mengenai yang pertama perluasan konsep perwakilan politik. Pada buku ini menantang pandangan tradisional tentang perwakilan politik yang hanya melibatkan manusia. Benda-benda, teknologi, dan entitas non-manusia juga harus dianggap sebagai partisipan aktif dalam proses demokratis. Yang kedua, benda sebagai mediator. Benda-benda dan artefak teknologi dilihat sebagai mediator yang membentuk dan dibentuk oleh praktik demokratis. Dan yang terakhir, pentingnya desain. Pada buku ini ditekankan pentingnya desain dalam menciptakan atmosfer demokratis yang memungkinkan benda-benda berpartisipasi dalam proses politik. Selanjutnya ada Inquiry into Models of Existence. Pada tahun 2013, buku ini membahas tentang yang pertama berbagai modus eksistensi. Latour mengidentifikasikan dan menjelaskan sejumlah modus eksistensi yang berbeda-beda cara, berbeda melalui mana makna entitas dapat dikatakan ada. Ini
mencakup hukum, agama, teknologi, dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, kritik terhadap dualisme modern. Latour mengkritik pemikiran modern tradisional yang cenderung memisahkan alam dan masyarakat, subjek dan objek, fakta dan nilai. Latour memiliki argumen bahwa pemisahan ini membatasi pemahaman kita tentang dunia dan menggunakan cara-cara entitas berinteraksi secara lebih kompleks. Yang ketiga, diplomasi ontologis. Buku ini menyarankan perlunya ontologis, yaitu usaha untuk mengakui dan bernegosiasi antara berbagai modus eksistensi tanpa mencoba menguranginya menjadi satu kerangka tunggal. Dan yang terakhir, kritik terhadap kritik. Latour menentang praktik kritik tradisional dalam ilmu sosial yang seringkali didasarkan pada pengungkapan kebenaran di balik penampilan. Sebaliknya, dia mengusulkan pendekatan yang lebih konstruktif dan afirmatif, yang mencoba memahami bagaimana modus eksistensi berfungsi dan memberikan makna. Nah, ini buku yang terakhir yang berjudul Fase Gaya pada tahun 2017. Buku ini membahas yang pertama, krisis iklim sebagai tantangan epistemologis. Latour melihat krisis iklim bukan hanya sebagai tantangan lingkungan, tetapi juga sebagai tantangan epistemologis yang memerlukan kita untuk mempertanyakan kembali cara kita menghasilkan dan memvalidasi pengetahuan tentang dunia. Yang kedua, perluasan konsep gaya. Latour mengadopsi dan memperluas konsep gaya untuk merangkum lebih dari sekedar interaksi biokimia antara makhluk hidup dan lingkungan non-hidup. Dan yang ketiga, gaya sebagai aktor politik. Dalam kerangka ini, gaya bukan hanya latar belakang untuk aktivitas manusia, tetapi dianggap sebagai aktor politik dengan agensinya sendiri. Dan yang terakhir, membangun solidaritas baru. Latour mengusulkan pembangunan solidaritas baru antara manusia dan non-manusia, serta antara berbagai kelompok manusia untuk secara kolektif menghadapi tantangan yang diajukan oleh gaya. Oke, selanjutnya ada 3 dampak pemikiran Latour bagi kajian sastra. Dampak yang pertama yakni non-modernisme dan perluasan ekokritisme. Dan yang kedua, teori jaringan aktor dan penguatan narratologi aktansial. Dan yang ketiga, palingan pasca kritik dan pelampauan atas pembacaan paranoia. Terakhir, ada kelebihan, kekurangan, dan implikasi dari pemikiran Latour. Yang pertama, ada kelebihan. Kelebihan yang pertama yakni pemikiran gabungan interdisipliner seperti sosiologi, antropologi, ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Yang kedua, analisis yang kompleks. Dan yang terakhir, penekanan pada peran aktor non-manusia. Yang kedua, ada kekurangan. Kekurangan yang pertama adalah sulit menghasilkan kesimpulan yang umum. Yang kedua, cenderung dengan pendekatan yang kritis. Dan yang terakhir ada implikasi. Implikasi yang pertama yakni mendorong penelitian sastra lebih interdisipliner. Yang kedua, mendorong pendekatan analisis sastra yang lebih kompleks. Dan yang terakhir, memperkaya pemahaman hubungan antara manusia dan lingkungan.